Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi asuhan keperawatan dengan diagnosa gagal ginjal kronis. Gagal ginjal kronis adalah sindrom klinis yang disebabkan oleh penurunan fungsi ginjal yang bersifat menahun, yang berlangsung progresif dan cukup lanjut. Etiologi 1. Glomerulonefritis kronik. 2. Penyakit ginjal dan infeksi. 3. Nefropati diabetik. 4. Hipertensi esensial. Patofisiologi. Pada gagal ginjal kronis, awalnya beberapa nefron tetap utuh, sementara yang lainnya rusak. Nefron yang utuh akan mengalami hipertrofi sehingga mengakibatkan volume filtrasi meningkat, reabsorpsi tubular meningkat, dan GVR menurun. Kerusakan nefron menjadi lebih banyak mengakibatkan produk akhirnya terjadilah uremia. Manifestasi klinis 1. Gangguan pada gastrointestinal seperti anoreksia, nausea, dan vomitus. 2. Kulit berwarna pucat seperti anemia, kekuning-kuningan akibat penimbunan urokrom. 3. Sistem hematologi. Gangguan fungsi leukosit berkurang. Gangguan fungsi trombosit mengakibatkan pendarahan. 4. Sistem kardiovaskuler. Hipertensi, nyeri dada, sesak napas, dan edema akibat penimbunan cairan. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan EKG, ultrasonografi, foto polos abdomen, pielografi intravena, dan pemeriksaan foto dada. Penata laksanaan. Pengobatannya 1. Memperlambat progresi gagal ginjal yang meliputi pengobatan hipertensi, pembatasan asupan protein, mengurangi proteinuria. 2. Mencegah kerusakan ginjal lebih lanjut yang meliputi pencegahan kekurangan volume cairan, sepsis, dan obat-obatan nefrotoksin. 3. Pengelolaan uremia dan komplikasinya yang meliputi gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit, diet rendah protein, kalsium, dan fosfor. Konsep asuhan keperawatan 1. Pengkajian. Mengkaji tanda dan gejala meliputi aktivitas atau istirahat, sirkulasi, eliminasi, dan lain-lain. 2. Diagnosa keperawatan yang biasanya muncul yaitu resiko tinggi terhadap penurunan curah jantung berhubungan dengan ketidakseimbangan cairan mempengaruhi volume sirkulasi. Intervensi keperawatan. Awasi tekanan darah dan frekuensi jantung, observasi EKG, kaji warna kulit, membran mukosa, dan dasar kuku. Perhatikan terjadinya nadi lambat, hipotensi, kemerahan, mual, dan muntah. 4. Implementasi tindakan langsung kepada pasien sesuai dengan perencanaan. 5. Evaluasi. Tahap terakhir menyatakan keadaan pasien sudah membaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi asuhan keperawatan dengan diagnosa infark miokard. Infark miokard adalah rusaknya jaringan jantung akibat suplai darah yang tidak adekuat sehingga aliran darah koroner berkurang. Etiologi. Penyebab penurunan suplai darah akibat penyempitan krisis arteri koroner. Penurunan aliran darah koroner juga disebabkan oleh shock atau perdarahan. Patofisiologi. Infark miokard mengacu pada proses rusaknya jaringan jantung akibat suplai darah tidak adekuat sehingga aliran darah koroner berkurang. Dijelaskan lebih lanjut berdasarkan lokasi terjadinya di dinding miokard inferior, posterior, atau lateral. Meskipun ventrikel kiri merupakan tempat cedera yang paling sering ditemukan, namun ventrikel kanan juga dapat mengalami infark. Manifestasi klinis. Tiba-tiba nyeri dada, berlangsung terus-menerus dan menetap lebih dari 30 menit. Sering disertai nausea dan berkeringat. Pada pemeriksaan fisik, muka pucat dan takikardi. Komplikasi. Perluasan infark dan iskemia pasca infark, aritmia, dan disfungsi otot jantung. Penata laksanaan. Istirahat total, diet makanan lunak atau saring serta rendah garam bila ada gagal jantung. Pasang infus dextrosol 5% untuk pemberian obat intravena. Oksigen 2-4 liter per menit. Konsep asuhan keperawatan 1. Pengkajian. Mengkaji tanda dan gejala meliputi aktivitas atau istirahat, sirkulasi, eliminasi, dan lain-lain. 2. Diagnosa keperawatan yang biasanya muncul yaitu nyeri akut berhubungan dengan iskemia jaringan sekunder terhadap sumbatan arteri koroner. 3. Intervensi keperawatan. Pantau atau catat karakteristik nyeri, kaji ulang riwayat angina sebelumnya, periksa tanda vital sebelum dan sesudah obat narkotik, beri oksigen tambahan dan kanul nasal atau masker sesuai indikasi, berikan obat sesuai indikasi. 4. Implementasi tindakan langsung kepada pasien sesuai dengan perencanaan. 5.
5. Evaluasi. Tahap terakhir menyatakan keadaan pasien sudah membaik. Terima kasih, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.